Sungguh Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau lebih dari apapun juga di dunia ini. Biarlah pada pagi ini Tuhan, Engkau berbicara. Engkau mengajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Ubah kami Tuhan dengan firman-Mu yang ajaib itu, supaya kami bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih. Ini adalah kesempatan saya kedua untuk bisa datang ke tempat ini. Saya dengar ini tempat yang baru, betul ya? Sudah berapa lama? Boleh tahu nggak, Pak Wilson? Oh, jadi benar-benar baru ya, baru. Bagaimana tempat yang baru? Suka? Lebih suka tempat yang baru apa tempat yang lama? Yang baru. Kenapa suka yang baru? Bukan itu saja, kita semua suka yang baru ya. Kecuali jangan punya istri baru. Suami baru nggak boleh. Yang pasti siapa yang mau punya mobil baru? Semua mau. Mau punya rumah baru? Baju baru? Kita suka sekali yang baru. Tetapi yang baru ini kan cepat sekali. Cepat sekali berlalu, tahu-tahu jadi lama juga ya. Di dalam dunia ini juga kebanyakan orang suka yang baru. Hampir bisa dipastikan semua suka yang baru. Tetapi ada sekelompok orang yang suka barang-barang lama. Saya pernah tinggal di satu daerah yang dikenal sebagai daerah barang-barang antik. Ini barang lama semua. Waktu saya coba berkunjung ke toko-toko itu dan melihat, wah, yang namanya barang-barang yang dijual semua sudah lama-lama. Tetapi mereka yang memang suka mengkoleksi barang-barang yang lama, ini suka sekali datang ke toko-toko seperti itu. Karena barang yang lama ini adalah barang-barang yang langka, yang khusus. Yang sangat jarang sekali bisa ditemukan. Itu sebabnya disebut toko barang-barang antik. Gak ada salahnya suka barang antik. Lukisan-lukisan yang kita lihat, lukisan Da Vinci, lukisan yang banyak sekali. Lukisan-lukisan yang indah. Di dalam hidup juga ada orang-orang yang suka ngumpulin barang-barang lama. Saya pernah tinggal di Bogor, tinggal lama sekitar 2 tahun. Kami punya tetangga di seberang rumah. Di seberang rumah kami ini rumahnya besar sekali, lebih dari 1000 meter. Wah, cukup mewah sekali. Tetapi orang tuanya tinggal di Bogor juga, tidak begitu jauh dari rumahnya, tidak punya rumah yang besar seperti itu. Nah, ini keluarga punya orang tua yang sudah sangat lanjut usianya, sudah lebih dari 80. Sehingga bapak tetangga kami ini memutuskan untuk, sudahlah bawa saja mereka berdua tinggal sama-sama dia. Pergilah si anak dan mengajak orang tuanya untuk pindah saja ke rumahnya. Nah, waktu mau pindah itu, mulailah dia beres-beres. Ternyata di rumah itu penuh sekali dengan barang. Nah, barangnya barang apa? Kaleng bekas, kertas bekas, koran bekas. Pokoknya semua yang bekas dikumpulin. Sampai penuh sekali. Begitu penuhnya sampai nggak tahu mesti diapakan. Kemudian bapak ini tanya ke ibunya, Bu, kenapa sih kumpulin barang-barang seperti ini? Jawabnya sederhana, ya mungkin suatu ketika dipakai lagi. Mungkin suatu ketika dipakai lagi. Kita melihat banyak sekali yang seperti itu ya. Mau buang apa susah sekali. Buang yang barang-barang yang sudah lama masih disimpan terus. Baju sudah 20 tahun pun masih disimpan. Nanti muat lagi nih. Nah, masalahnya sudah pemekaran ya. Sudah pemekaran ke samping, ke depan semua. Sudah gak mungkin muat lagi. Tapi sayang kalau dibuang, dikumpulin terus.
Yang lama-lama ini suka sekali orang kumpulkan. Bagaimana dengan hidup kita? Kita suka kumpulin yang lama-lama enggak? Dalam kehidupan kerohanian kita suka kumpulin yang lama-lama enggak? Apakah kita sudah betul-betul meninggalkan, membuang yang lama? Rasul Paulus memberikan penekanan yang luar biasa sekali, bicara mengenai kehidupan lama, kehidupan baru. Karena rupanya tidak cukup cuma satu kitab saja membicarakan mengenai hidup lama dan hidup baru. Sehingga Rasul Paulus membawakan kepada kita 3 kitab yang berbeda untuk menjelaskan betapa sulitnya, betapa harus kita berhati-hati, betapa kita harus memberikan perhatian mengenai hidup lama, hidup baru ini. Rasul Paulus menulis di dalam kitab Galatia pasal yang kelima mengenai hidup lama, hidup baru. Rasul Paulus juga menulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat mengenai hidup lama, hidup baru. Dan dia juga menulis dalam kitab Kolose pasal 3 mengenai hal yang sama, hidup lama, hidup baru. Saya berharap kita gampang sekali untuk ingatnya. Kolose pasal 3, Efesus pasal 4, Galatia pasal 5. Bicara masalah yang sama, hidup lama, hidup baru. Kenapa sampai Rasul Paulus begitu keras mengingatkan terus? Karena rupanya tidak mudah. Tidak mudah untuk kita. Tidak mudah buat kita sekalian. Untuk mengerti dan menjalankan hidup sebagaimana seharusnya. Sebagaimana seharusnya yang katanya adalah anak-anak Tuhan. Kalau saudara buka kitab Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 saya bacakan. Seperti apakah hidup yang lama itu? Seperti apakah hidup yang lama itu? Galatia memakai istilah yang lain. Yaitu hidup dalam kedagingan. Sehingga dalam ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kadang-kadang saya suka banyak yang berkata pada saya bahwa Amerika negara yang bebas. Negara bebas, kehidupan seks yang porak-poranda di Amerika. Ya. Tetapi saudara, saya cukup kaget sekali ketika ternyata dilakukan survei. Pornografi itu yang terbesar di Indonesia pemakainya. Pemakaian pornografi terbesar di Indonesia. Produksi pornografi terbesar Indonesia. Tunggu dulu. Katanya, kok bukan Amerika? Di sini kalau ngomong seperti ini sepertinya wah tabu. Tetapi rupanya di balik pintu, di dalam kamar yang tertutup. Ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan. Katanya bilang, oh kalau anak Tuhan tidak. Saya membuat peringatan yang jelas sekali, hati-hati. Banyak sekali anak-anak Tuhan terjebak dalam kasus-kasus seperti ini. Kasus percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pornografi. Ini Paulus bilang apa? Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai. Penyembahan berhala. Wah, kita enggak menyembah berhala, tidak ada patung di rumah. Tidak ada. Tetapi hidup kita yang menduakan Tuhan, yang nomor 2 akan menempatkan Tuhan kurang, tidak sebagai yang utama. Itu adalah berhala kita. Apakah pekerjaan kita, apakah bisnis kita, apa saja yang kita utamakan lebih daripada Yesus Kristus dalam hidup kita menjadi berhala kita. Sihir,
Ada yang terlibat sihir di sini? Tidak ya? Puji Tuhan. Tetapi lucunya banyak sekali orang-orang tua Kristen yang rajin sekali belikan itu loh, buku-buku Harry Potter. Saya kadang-kadang cukup kaget sendiri. Nih, kok ada orang-orang tua di gereja, anak-anak tuh bawa bukunya Harry Potter. Dari kecil sudah diajarkan bagaimana bersihir-sihiran. Nah, ini di gereja lagi. Katanya kita tidak bermain sihir, tetapi anak-anak itu disediakan alat-alatnya oleh orang tua, yaitu belajar seperti apa sihir dari Harry Potter. Perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian. Gimana? Ada nggak di gereja? Banyak di gereja nggak yang kayak gini? Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini loh hidup lama. Rasul Paulus bilang, ini loh hidup lama. Yang tidak seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 8 berkata dalam Kolose pasal 3, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Diperingatkan oleh Rasul Paulus, hati-hati sekali. Ini sikap hidup lama. Ini sikap hidup lama. Efesus pasal 4 berkata seperti ini ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Dan pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang itu. Ini diingatkan. Saya pakai 3 kitab yang berbeda-beda. Tapi peringatannya sama. Sikap hidup yang lama ini. Sikap yang kotor. Sikap yang tidak baik. Yang tidak harus ada. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita percaya dalam Tuhan, kalau kita sungguh percaya pada Yesus Kristus. Ini ayat 4, Efesus pasal 4, ayat 20 bilang begini. Tetapi kamu bukan demikian, puji Tuhan. Untung ada ayat ini ya. Tetapi kamu bukan demikian. Demikian yang seperti apa? Yang tadi, ayat 17 sampai 19. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar. Nah, bagaimana cara belajar tentang Kristus? Mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi kamu bukan demikian. Puji Tuhan. Kamu, kita sekalian telah belajar mengenal Kristus. Karena kita sekalian telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kita, saya bilang kita ya diganti. Kita berhubung dengan kehidupan kita yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Harus
menanggalkan. Ini loh. Ini menanggalkan. Saya tidak pakai lagi, tidak ada di diri saya. Lepas sudah, tidak ada. Harusnya seperti itu. Itu yang diingatkan oleh Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan, harus menanggalkan. Tidak bisa kita kenakan terus yang lama. Kita tidak bisa membiarkan yang lama itu tinggal dalam kita. Supaya kamu, ayat 23, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Manusia baru seperti apa? Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Yang sesungguhnya. Saudara, supaya kamu, supaya kita sekalian dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Mengenakan manusia baru. Manusia baru yang seperti apa? Yang telah, bukan akan, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus mengenakan. Kita harus mengenakan yang baru. Kita harus mengenakan yang baru. Persoalan kita apa sih? Terlalu banyak kita sayang dengan yang lama. Kalau yang lama, yang antik, yang bagus-bagus silakan disimpan. Tetapi kalau kita bicarakan tadi yang lama, mengerikan sekali. Yang lama itu seperti apa sih hidup yang lama? Ketika kita diperintahkan mengenakan manusia baru, kita nggak pernah rela menanggalkan yang lama. Kita pakai yang baru, tapi yang lama pun tidak pernah dibuang. Kami punya mahasiswa yang relatif muda. 19, 20, 21. Dan mereka itu kalau kita siang itu jam 12 sampai jam 3 nggak ada kelas. Jarang sekali ada kelas. Nah kebanyakan pada saat habis makan siang, anak-anak ini suka ngapain? Main basket. Kebetulan di sekolah kampus kami ada lapangan basket, main basket. Kalau tengah hari main basket itu seperti apa ya? Tapi orang-orang Papua ini kuat luar biasa ya. Biar panas juga tetap aja main. Saya bilang ini panas sekali. Tapi Bandung jauh lebih adem daripada di Papua. Sehingga mereka main. Nah celakanya habis main jam 3 ada kelas. Masuk ke kelas kayak apa rasanya? Wah itu luar biasa. Bukan itu saja, kelas jam 3 sampai jam 5, 7, 9. Jam 9 mereka pulang. Kebetulan sebagian tinggal gak jauh dari rumah kami. Tinggal di asrama gak jauh dari rumah kami. Dan kalau sudah malam suka susah kendaraan umum. Saya bilang ya sudah ikut kami saja. Nah jam 9 malam. Mereka pulang ikut kami di mobil. Saudara sampai saya bilang sama supir saya, kamu di belakang, saya dan ibu di depan. Saya yang nyetir. Begitu naik mobil, apa yang terjadi? Pasang AC. Aduh. Yang paling aman, buka jendela. Tapi nyetirnya gini. Kepalanya di luar nyetirnya. Kalau nggak disamber dari belakang ya. Waduh, berat sekali. Silakan berikan mereka jas yang bagus, yang indah kayak gini. Suruh mereka pakai. Menolong nggak sih? Nggak menolong. Kenapa? Yang dalamnya sudah bau. Kalau saudara nggak percaya, coba aja jam 5 sore naik bus di sini ya. Indah kali kan ya. Itu parfumnya susah lu cari. Nah itulah kehidupan lama yang bau busuk. Tetapi banyak sekali kita yang tidak rela, tidak pernah mau menanggalkan. Kita tetap kenakan yang lama. Kita tetap kenakan yang lama dan kita lapis dengan yang baru.
Kalau hari Minggu, kalau ini yang lama, ini yang baru, kalau hari Minggu, jangan sampai kelihatan yang lama. Begitu hari Senin dagang, saudara, apa yang terjadi? Yang barunya nggak kelihatan, yang lama kelihatan. Ada persekutuan doa. Tapi kadang-kadang tersinggung di gereja, keluar juga. Iya, kadang-kadang kesel sama pemain musik. Iya, langsung menggonggong. Yang lama keluar lagi. Karena apa? Nggak pernah dibuang. Sayang. Sayang dengan yang lama. Kolose pasal 3 ayat 12 bilang gini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelembutan, kenakanlah kesabaran, kenakanlah pakai yang baru. Itu manusia baru yang dibicarakan Paulus. Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kenakanlah kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kalau doanya, Bapak ampuni segala dosa kami. Tapi yang dia itu Tuhan terlalu jahat, saya gak akan ampuni. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenakan. Tetapi tidak bisa, tidak mau menanggalkan dulu. Kita harus menanggalkan yang lama dulu. Perintah Paulus jelas. Kita harus menanggalkan yang lama dulu, baru bisa mengenakan yang baru. Nggak ada ceritanya di dalam Alkitab Paulus mengajarkan yang lama disayanglah. Segala yang kotor itu dipelihara, dijaga, disimpan. Kali-kali suatu ketika berguna. Berguna buat apa? Buat ngamuk-ngamuk. Buat marah-marah. Buat melakukan yang tidak semestinya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ini semua tidak boleh. Tidak boleh. Bukankah kita sudah diberikan roh yang baru? Bukankah kita sudah dibaptiskan dalam Roh Kudus? Bukankah kita sudah mendapatkan kuasa dari Roh Kudus? Bukankah kita sudah hidup di dalam roh? Hiduplah di dalam roh. Roh kebenaran, Roh Kudus yang harus berkuasa dalam hidup kita. Coba buka Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22. Kalau kita sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita pasti mempunyai kuasa. Itu sebabnya dikatakan tetapi buah roh ialah bukan buah-buah roh. Buahnya cuma satu. Kalau kita di dalam Tuhan, kita dalam roh, kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, maka dikatakan dengan jelas kita akan berbuah. Buahnya cuma satu jenis. Di dalamnya berisikan 9 karakter ilahi. Di dalamnya ada 9 karakter yang harusnya kita miliki. Yang harus kita miliki. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini loh yang dibilang. Kalau kita di dalam Tuhan, di dalam roh, maka kita harus berbuah.
sebagai murid Kristus kita tidak bisa tidak berbuah. Bahkan dalam kitab Yohanes pasal 15, kalau kita tidak berbuah maka akan dibuang. Tugas seorang murid kata nih Yohanes pasal 15 adalah berbuah. Dan kita semua wajib berbuah. Buah apa? Buah roh. Harus berbuah. Dan harus berbuah banyak. Berbuah banyak. Harus berbuah yang sehat. Harus berbuah yang betul-betul bisa dinikmati. Ini perintah Tuhan. Kalau kita bilang kita sudah di dalam Tuhan, roh Tuhan sudah di dalam kita dan bekerja dalam hidup kita, maka kita harus berbuah. Tapi bagaimana sih? Ya kita suka sekali di Lembang ini tempat yang cukup nyaman buat kami dan kami suka tanam buah-buahan. Di rumah kami ada pohon mangga, ada mangga gedong, harum manis, ada mangga Thailand, juga ada lengkeng, ada buah arah, ada buah per, ada buah apa lagi, jeruk, ada buah arah, kita punya pohon arah juga. Dan kita punya buah-buahan banyak. Tapi ada satu yang unik sekali, yaitu buah arah. Buah arah tidak pernah berkembang. Keluar langsung buah. Dari batang, tahu keluar buah. Nggak ada kembang. Kalau yang lainnya berkembang dulu. Delima berkembang dulu, baru menjadi buah. Mangga berkembang dulu jadi buah. Tetapi kalau buah arah tidak. Langsung keluar buah aja. Tapi apakah begitu keluar langsung siap dimakan? Keluarnya sebesar ini gitu. Kecil sekali dari batangnya. Kemudian terus berkembang dari hari ke hari. Supir kami dan istrinya tinggal di rumah dan anaknya satu tinggal di rumah juga. Nah, namanya James. James ini punya kesukaan yang unik, yaitu setiap pagi minta tolong bapaknya supaya petikan buah arah yang matang. Jadi pagi-pagi begitu bangun tidur sarapannya buah arah. Ya tolong lihat yang sudah pecah, sudah matang sekali pecah. Nah, minta tolong bapaknya ambilkan dia makan buah arahnya. Tetapi kalau kita perhatikan nggak mudah mendapatkan yang sudah matang. Sehingga kadang-kadang ada beberapa hari dia tidak makan sama sekali karena tidak ada yang matang. Nggak ada yang siap untuk dimakan. Karena masih kecil-kecil, masih muda, masih hijau sekali. Saudara, nggak jauh bedanya dengan kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Kita memang diwajibkan berbuah. Kita semua. Tapi buah ini kan berkembang. Dari mulai kecil. Nah, kadang-kadang ada buah yang tidak pernah jadi besar. Kecil dan akhirnya busuk dan jatuh. Tetapi di dalam Tuhan, kita kan mestinya terus berbuah dan berkembang dalam buah roh. Dan berkembang semakin hari semakin siap. Apakah hidup kita, apakah sikap kita di dalam hari-hari kita, ketika kita bekerja di kantor, ketika kita usaha di toko, ketika kita melakukan apa saja, ketika kita mengajar, apakah ciri-ciri buah roh ini sungguh nyata? Kadang-kadang kecil, tetapi harus dimulai walaupun kecil. Kalau nggak dimulai tidak pernah jadi besar. Dalam kitab Ibrani mengatakan begitu banyak orang-orang yang menurut ukuran waktu sudah seharusnya jadi pengajar-pengajar. Tetapi mereka masih perlu susu. Ada apa? Karena buah roh nggak pernah berkembang. Menjadi kerdil. Sudah di dalam Tuhan tetapi nggak ada perkembangan. Bagaimana caranya mengembangkan buah roh ini? Salah satu tadi, Pastor Niko mengatakan, ayo jangan lupa firman Tuhan. Hidup dalam firman. Bagaimana bisa hidup dalam firman kalau kita tidak baca firman Tuhan setiap hari? Bagaimana bisa hidup dekat dengan Tuhan kalau tidak pernah berdoa? Tapi kadang-kadang menarik sekali ya. Kalau saudara kita tuh berdoa sehari 5 kali ya. Kalau orang Kristen juga banyak yang berdoa 5 kali. Pak Wilson tahu ya, bangun tidur,
Makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Itu. Berdoa 5 kali sehari. Sama. Nah kita kan diajar Tuhan untuk berdoa selalu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, prayer never ceasing. Jadi berdoa terus. Berbicara kepada Tuhan. Berkomunikasi kepada Tuhan. Baca firman Tuhan setia. Ketika kita baca firman Tuhan, kita melakukan komunikasi yang sehat dengan Tuhan, tidak mungkin kita tidak berkembang dalam buah roh. Amin. Kita semua bisa mengatakan, saya suka sekali kalau buah roh yang 9 ini yang di dalamnya ada 9 karakter ilahi. Karena kenapa saya bilang karakter ilahi? Hasil dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Ada 9. Saya harap saya bisa lanjutkan 9 ini. Bahas satu-satu ya. Kita pulang ntar malam. Karena setiap bagiannya saya pikir perlu butuh sekitar 1 jam. Bagaimana sih kasih bertumbuh dalam hidup kita? Bukankah kita sudah mendapatkan kasih Allah? Bagaimana sih supaya hidup kita penuh dengan sukacita? Bagaimana supaya kita hidup dalam damai sejahtera Allah? Bagaimana caranya supaya saya menjadi semakin sabar? Bagaimana supaya saya menjadi lebih murah hati? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya terus terang kepingin sekali. Lanjut aja deh ya. Tapi kayaknya kita perlu makan siang. Nanti semua pada nah ini saya takut yang lama keluar ya. Lebih baik jangan ditahan supaya jangan keluar lagi. Supaya dibuang. Ya, stop aja dulu. Tetapi saya berharap saya akan kembali. Akan membicarakan mengenai bagaimana supaya kasih itu bertambah-tambah dalam hidup kita. Supaya kita bisa lebih mengasihi. Lebih mengasihi lagi seperti Kristus mengasihi. Saya ingatkan kembali. Yang difirmankan Tuhan hari ini jelas. Bahwa tidak satu pun kita patut mengenakan manusia lama. Tidak satu pun kita patut mengenakan manusia lama. Kalau kita sudah kenal Tuhan, kita harus menanggalkan manusia lama. Dan tidak satu pun kita bisa memberikan alasan, saya belum mau pakai yang baru. Karena di dalam Tuhan, begitu kita mengatakan saya percaya pada Yesus Kristus, kita harus tidak punya pilihan mengenakan manusia baru kita. Amin. Tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Sederhana, tapi lakukannya susah banget. Itu sebabnya kita butuh kuasa Roh Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa hidup di dalam manusia baru. Saudara siap keluar dengan manusia baru. Dan sungguh-sungguh menjalankan kehidupan manusia baru. Mau melihat penuaian yang luar biasa. Tapi keajaiban harus terjadi dalam hidup kita dulu nih. Yaitu transformasi hidup kita. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. He touched me. Oh, he touched me. And all the joy that floored my soul. Something happened. And now I know Jesus touched me and make me whole. Jesus touched me. Tuhan sudah jamah saya. Saya yakin Tuhan juga sudah jamah saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah jamah kami dan jadikan kami baru. Yang lama sudah berlalu Tuhan, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan karena kuasa darah anak domba di atas kayu salib yang sudah menebus kami sekalian, memberikan kami hidup yang baru, hidup baru di dalam Kristus yang dikuasai oleh Roh yang kudus Tuhan. Ajar kami terus untuk ingat kami harus menanggalkan manusia lama kami yang begitu kotor dan menjijikkan. Dan membuang segala yang jahat dari hidup kami. Dan hidup di dalam roh Tuhan yang ajaib. Supaya kami semua berbuah dan berbuah banyak di dalam kasih, dalam sukacita, damai sejahtera, dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan, dalam kesetiaan kepada Engkau Tuhan, dalam kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, biarlah transformasi yang sudah terjadi dalam hidup kami, yang dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, menjadi sungguh nyata ketika kami bertutur sapa, ketika kami makan, ketika kami berjalan, ketika kami melakukan apa saja. Kuasa-Mu nyata Tuhan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengubahkan hidup kami selama ini. Dan hari ini mengubah hidup kami lebih dekat lagi. Lebih menyerupai Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.